Om Swastiastu. Saya Ido Bagus Ketut Kiano, sarjana hukum, jadi calon legislatif Kota Denpasar, daerah pemilihan Denpasar Selatan nomor urut 3. Harapan kami, visi kami, bagaimana masyarakat yang hidup di Kota Denpasar ini bisa nyaman, damai, dan sejahtera. Kalau kami, cara kami masuk ke teknis bahwa pertama kami harus introspeksi diri. Artinya sejauh mana kami punya kemampuan untuk mewakili masyarakat itu sendiri. Setelah introspeksi, kita melihat di mana kekurangan yang kita tutupi, lalu kita bicara dari mana masuk memperjuangkan masyarakat itu sendiri. Nah, kami masuk sesuai fungsi DPR itu sendiri. Jadi fungsi DPR itu adalah kita selaku orang yang mempunyai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, sekarang bicara nyaman. Kalau bicara nyaman, otomatis di Kota Denpasar ini harus aman. Infrastruktur harus dikerjakan sesuai skala prioritas. Jadi jalan-jalan bagus, jadi orang merasa hidup nyaman. Begitu bicara tentang gimana biar hidup orang menjadi damai. Nah, kalau mau hidup damai, masyarakat di sekitarnya harus meningkatkan, masyarakat Kota Denpasar harus meningkatkan toleransi sesama umat. Masing-masing tetangga saling mengenal berdasarkan budaya lokal masing-masing. Nah, jadi dengan demikian orang akan merasakan damai. Nah, begitu bicara sejahtera, nyaman, damai bagian dari untuk menuju sejahtera. Kalau sudah aman dan damai, di dalam kita mengikuti perkembangan ekonomi di Kota Denpasar ini berjalan dengan tenang. Nah, jadi kita mulai seperti sudah diterapkan oleh Kota Denpasar, memang kita mulai dari ekonomi pedesaan. Tetapi karena kita hidup di kota, kita bicara global saja, global. Jadi saya rasa ekonomi akan bisa berjalan bagus bila mana orang hidup nyaman dan damai. Satu, umpamanya bicara tentang anggaran, masyarakat menyoroti kita kunker. Nah, kalau bicara kunker dalam menyusun anggaran, kita harus berorientasi kepada bagaimana lebih banyak berorientasi pada pembangunan masyarakat itu sendiri. Jangan kita membuat anggaran yang menyebabkan kita bisa dapat kunker sekian kali dan lain sebagainya. Kunker memang penting, tetapi hasil kunker ini, kalau saya di Dewan, saya ingin mensosialisasi kepada masyarakat melalui reses. Tapi sekarang kan kita jarang lihat apa hasil kunker. Nah, inilah kekurangan kami waktu saat kami ada di Dewan. Karena kami mantan anggota Dewan, jadi kami introspeksi bahwa banyak hal-hal kekurangan yang memang belum kita lakukan. Kalau 45 Dewan, kalau 50% aja benar memikirkan Denpasar dengan sungguh-sungguh, Denpasar ini akan mendekat ke sejahtera, itu sangat memungkinkan. Nah, kita harus berani mengintrospeksi kekurangan kita. Kalau saya terpilih, saya lagi berpikir gimana saya akan mendorong agar undang-undang desa yang dikeluarkan, Undang-Undang Desa Nomor 6 2004 yang terbaru ini, bagi kami tidak tepat dilaksanakan di Bali. Mengapa? Karena di Bali, karena undang-undang itu dalam satu pasal berbunyi bahwa dalam satu wilayah hanya boleh ada satu desa atau satu desa adat. Ya nggak mungkin lah. Karena apa? Kalau saja pemerintahan ini dirubah menjadi pemerintahan desa adat, begitu bicara desa adat kita bicara Kayang 3, begitu bicara Kayang 3 kita bicara aweg-aweg, begitu melaksanakan aweg-aweg, orang di luar umat Hindu tidak tunduk dengan aweg-aweg ini, karena memang begitu. Nah, terus gimana kita mau mengontrol teman-teman kita yang di luar agama Hindu? Kan tidak mungkin. Apalagi kita semua tahu perjalanan pemerintah desa dinas dengan perjalanan pemerintah desa adat sudah berjalan harmonis di Bali. Maka dengan demikian, kalau nanti di dalam penyusunan PP kami diikut sertakan berdialog, kami akan ungkapkan hal-hal ini tidak mungkin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan akhirnya kepada pemirsa semua, kami mohon maaf bila mana di dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan, mohon dapat dimaklumi. Sekian kami selesaikan dengan
Om Santi Santi Santi.